Polisi bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian membunuh Skylar?" Dan jawaban yang mereka berikan adalah, "Halo guys, selamat datang di channel aku. Terima kasih karena sudah mampir di video ini. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang menggemparkan kota Virginia Barat, Amerika Serikat di tahun 2012, yaitu pembunuhan Skylar Nice. Skylar dinyatakan menghilang setelah diajak pergi kedua sahabatnya dan ditemukan meninggal dunia setelah 6 bulan pencarian. Langsung saja ke cerita lengkapnya. Cus! Skylar Annette Nice lahir pada tanggal 10 Februari 1996 di Morgantown, Virginia Barat. Anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama David Nice dan Mary Nice. David Nice bekerja sebagai bracket product di Walmart dan Mary Nice bekerja sebagai asisten administrasi di laboratorium jantung. Skylar ini adalah seorang remaja pada umumnya. Dia periang, lincah, mudah bergaul, suka main medsos, dan mempunyai hobi membaca. Selain itu, Skylar ini anaknya juga mandiri. Di usia 16 tahun, Skylar ini sudah bekerja part-time di restoran Wendy's. Karena sejak kecil Skylar ini mempunyai cita-cita menjadi seorang pengacara, Skylar mengambil jurusan hukum di universitas. Skylar mempunyai sahabat karib bernama Sheila. Mereka berdua sudah saling kenal sejak umur 8 tahun dan masuk ke universitas yang sama. Di universitas, mereka bertemu dengan Rachel. Sejak itu, mereka bertiga jadi sahabatan, kemana-mana bareng, bercanda bareng, curhat satu sama lain. Pokoknya hubungan persahabatan mereka itu semakin hari semakin erat, kayak persahabatan bagi kepompong. Si Sheila ini mempunyai pribadi yang konyol, agak liar, dan berjiwa bebas. Pokoknya mau ngapa-ngapain itu dia gas lah. Tapi kalau si Rachel, karena dia dibesarkan dari keluarga penganut Katolik ketat, Rachel ini orangnya polos dan pemalu. Awalnya sifat Rachel begitu, tapi setelah kenal sama si Sheila, si Rachel ini jadi terbawa pergaulannya si Sheila. Si Rachel ini selalu mengikuti hal-hal negatif yang dilakukan si Sheila. Diketahui si Sheila dan Rachel ini dibesarkan dari keluarga broken home. Hanya Skylar lah yang mempunyai keluarga yang utuh dan harmonis. Walau begitu, si Skylar ini selalu memberi semangat kepada sahabat-sahabatnya itu. "Kamu yang sabar ya, nggak usah dibuat sedih. Pokoknya aku itu selalu ada kok buat kalian." Ya, semacam semangat-semangat seperti itu. Skylar ini juga sering mengajak kedua sahabatnya itu untuk main dan nginep di rumahnya. Sampai orang tua Skylar ini sudah menganggap kedua sahabatnya itu seperti anaknya sendiri. Saking akrabnya, mereka berdua itu kalau main ke rumah Skylar nggak pernah ketok pintu, langsung nyelonong aja masuk ke dalam. Namanya persahabatan kan pasti ada pertengkaran-pertengkaran kecil. Di saat si Rachel dan si Sheila ini bertengkar, si Skylar lah yang mendamaikan keduanya atau yang menjadi penengah. Seperti yang tadi aku bilang, si Sheila dan Rachel kan dibesarkan dari keluarga broken home. Apalagi perlakuan orang tua Skylar ini baik banget ke mereka. Bukannya bersyukur, mereka itu malah mulai merasa iri dengki dengan kehidupan keluarga Skylar. Mereka merasa iri karena Skylar ini selalu mendapatkan perhatian dan support dari orang tuanya. Akhirnya mereka berdua itu sepakat untuk menjauhi Skylar. Kemana-mana cuma berdua, seneng-seneng berdua. Sampai momen hangout mereka itu diposting di media sosialnya mereka. Kayak sengaja banget gitu loh, biar Skylar ini tahu kalau dia itu dijauhi secara belak-belakan. Skylar kan jadi gimana gitu ya, biasanya pergi bertiga, tapi sekarang dia itu nggak pernah diajak. Skylar pun juga merasa dia nggak melakukan kesalahan apapun ke mereka berdua. Akhirnya Skylar ini merasa terkucilkan dan mulai curhat di media sosialnya. Mengetahui hal itu, si Sheila dan Rachel ini jadi marah dan makin benci sama si Skylar. Di pagi hari tanggal 6 Juli 2012, ibunya Skylar membangunkan anaknya seperti biasanya. Tapi ternyata Skylar ini nggak ada di kamarnya. Tapi ibunya Skylar ini tidak mikir kalau anaknya itu kabur dari rumah. Karena chestnya aja nggak dibawa, kayak sikat gigi dan perlengkapan mandi pun juga nggak dibawa. Dan jendela kamarnya ini masih terbuka. Orang tuanya ini mikir pasti Skylar berencana akan balik lagi lewat jendela karena jendelanya ini dibiarin terbuka. Ditelepon lah itu anaknya, tapi nomornya itu ternyata nggak aktif. Orang tuanya Skylar ini mulai panik karena baru pertama kalinya anaknya ini berbuat seperti ini. Lalu mulai menelpon teman-teman kerjanya Skylar dan mereka menjawab,
Nggak tahu tante, selama ini Skylar ini juga masuk kerja terus, nggak pernah bolos. Baru pertama kalinya Skylar ini nggak masuk kerja tanpa izin tante. Ini dari tadi aku teleponnya juga nggak aktif tante. Lalu menelpon si Sheila dan dijawab, "Tante, kemarin malam si Skylar keluar sama kami. Skylar diam-diam keluar lewat jendela tante. Skylar takut kalau izin sama tante nggak dibolehin. Kami jalan-jalan sebentar kok tante. Pas Skylar mau saya pulangin jam 12 malam, si Skylar ini minta diturunkan di pinggir jalan tante. Katanya ada urusan lain." Karena ibunya Skylar ini tahu persahabatan mereka bertiga itu erat banget. Ibunya Skylar ini nggak curiga sama sekali dan percaya sama omongannya si Sheila. Setelah ditunggu sampai malam, si Skylar pun belum pulang juga ke rumah. Lalu orang tua Skylar ini menelpon ke polisi. I have a daughter that's 16 years old. Apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. What's her name? Skylar Neese. Setelah menceritakan kronologinya ke polisi, polisi ini mengira kalau ini hanya kasus anak remaja yang kabur dari rumahnya. Tapi orang tua Skylar ini terus meyakinkan polisi, "Pasti ada yang nggak beres, Pak. Saya itu tahu anak saya itu seperti apa. Di rumah nggak ada masalah apa-apa. Sama teman-temannya pun juga baik-baik saja, Pak. Nggak mungkin kan, Pak, kalau tiba-tiba kabur dari rumah seperti ini." Tanggal 7 Juli 2012, si Sheila ini sempat membantu orang tuanya Skylar untuk mencari Skylar dengan membantu membagikan brosur info kehilangan. Kalau si Rahel, dia nggak bisa ikut mencari karena dia berangkat ke perkemahan acara gereja. Akhirnya pihak kepolisian ini mulai menyelidiki kasus hilangnya Skylar dan mulai mengumpulkan para saksi untuk dimintai keterangan. Karena jejak terakhir Skylar ini pergi dengan kedua sahabatnya itu, dipanggillah Rahel dan Sheila ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan jawaban mereka pun kompak sama persis dengan jawaban yang diberikan ke ibu Skylar. Tapi ternyata jawaban Sheila dan Rahel ini berbeda dengan CCTV yang polisi temukan. Mereka bilang memulangkan si Skylar jam 12 malam. Tapi ternyata jam 12.35 si Skylar ini baru dijemput dan masuk ke mobil sedan warna putih. Polisi lalu tanya ke mereka, "Loh, lah ini Skylar dijemput sama siapa? Jam 12.35 baru masuk ke mobil loh." Lalu mereka menjawab, "Enggak Pak, bukan kita. Palingan itu gebetannya si Skylar Pak. Tapi Skylar ini nggak pernah cerita soal gebetannya ke kita Pak. Jadi kita itu nggak tahu dia itu siapa." Karena di CCTV itu plat mobilnya nggak kebaca, polisi pun nggak bisa asal tuduh begitu aja. Diiyain aja itu kesaksian mereka berdua. Nah, mulai saat itu polisi jadi mencurigai si Sheila dan Rahel, lalu menugaskan seorang polisi bernama Chris Berry untuk melakukan penyelidikan diam-diam kepada Sheila dan Rahel. Karena mereka bertiga itu aktif di media sosial, Chris Berry ini mulai mencari petunjuk-petunjuk lewat media sosialnya mereka. Tanggal 2 Juli 2012, si Skylar ini nge-tweet, "People can be so mean for absolutely no reason." Yang artinya, orang bisa sangat jahat tanpa alasan. Dan sehari sebelum menghilang, tanggal 5 Juli 2012, si Skylar ini nge-tweet, "You doing shit like that is why I will never completely trust you." Yang artinya, Anda melakukan omong kosong seperti itu. Itulah sebabnya saya tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai Anda. Postingan-postingan Skylar itu memang seperti menunjukkan si Skylar ini baru ada masalah sama seseorang. Lalu Chris Berry membuat akun palsu di media sosial dan menyamar sebagai remaja laki-laki ganteng yang berkuliah di West Virginia University di Morgantown dan berhasil menjalin komunikasi lewat inbox dengan mereka berdua. Dalam penyelidikan rahasia itu, Chris Berry ini mengamati bahwa si Sheila ini cenderung ceria dan agresif, kalau si Rahel ini lebih ke pendiam. Dan hal yang membuat Chris Berry ini semakin mencurigai mereka berdua setelah Chris Berry ini melihat postingan-postingan tentang kesenangan-kesenangannya mereka di media sosial. Hangout berdua, senang-senang bareng, ketawa ketiwi, kayak nggak merasa sedih sama sekali gitu loh kalau temennya itu baru menghilang dan belum ditemukan. Padahal orang tua Skylar ini bilang ke Chris Berry kalau mereka bertiga itu best friend.
Di sisi lain, dalam penyelidikan terbuka, pihak berwenang jadi sering memanggil mereka untuk memberikan kesaksian. Karena hal itu, jadi banyak rumor tentang mereka tersebar di media sosial. Jadi dibully sama banyak netizen. Bahkan beberapa netizen itu bilang, kalian itu pembunuh Skylar. Karena tekanan-tekanan itu, si Sheila dan Rahel menjadi lebih tertutup dari teman-temannya dan jadi lebih menggantungkan satu sama lain. Walau Chris Berry ini sudah curiga banget ke mereka, tapi pihak kepolisian pun nggak bisa asal nangkap mereka berdua. Pihak kepolisian masih berusaha untuk mencari bukti yang konkret. Pada tanggal 18 Desember 2012, ada seseorang yang telepon ke 911. Kalian tahu siapa yang telepon? Ibu si Rahel. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's getting nuts, she's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Like, no, this is over, this is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. Beberapa menit kemudian, polisi datang dan membawa Rahel untuk diinterogasi. Setelah beberapa jam dibujuk untuk mengaku, si Rahel pun bilang, kami menikamnya. Lalu Rahel pun menceritakan kronologi pembunuhan Skylar. Beberapa petugas pun dikirim ke rumah Sheila untuk menangkap Sheila dan menemukan sebuah mobil yang sama persis seperti yang ada di CCTV. Setelah diperiksa, di dalam mobil itu ternyata ada bercak darahnya. Lalu mobil itu pun disita untuk dijadikan barang bukti. Menurut kesaksian Rahel, dia dan Sheila sudah merencanakan pembunuhan Skylar 1 bulan sebelumnya. Dan mereka berdua sudah sepakat untuk membunuh Skylar pada tanggal 6 Juli 2012. Tanggal 6 Juli 2012 malam, si Sheila ini menelpon Skylar dan mengajak bertemu dengan alasan ingin memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Halo Skylar, apa kabar? Ikut keluar yuk, aku sama Rahel mau hangout nih, kita kan udah lama gak jalan bareng, seneng-seneng bareng kayak biasanya yuk. Awalnya, si Skylar ini menolak ajakan Sheila karena dia baru pulang kerja, dia capek pengen istirahat. Aduh Shell, ini aku baru pulang kerja nih, besok aja ya Shell, lagian ini udah malam banget loh. Tetapi Sheila ini tetap berusaha untuk bujukin si Skylar. Ayolah cuy, sekali-sekali lah keluar malam, kita kan udah lama loh gak seneng-seneng bareng loh, ayolah. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Skylar ini mau menerima ajakannya si Sheila. Ya udah, iya Shell, jemput aku ya. Nanti aku keluar diam-diam lewat jendela Shell. Kalau izin sama ibu nanti pasti nggak dibolehin. Masuklah Skylar ke jebakannya mereka. Sebelum menjemput Skylar, si Rahel ini membawa sekop ayahnya dan si Sheila membawa 2 pisau dapur milik ibunya. Pisaunya disembunyikan di hoodie-nya serta membawa perlengkapan kebersihan dan baju ganti. Setelah menjemput Skylar, mereka muter-muter dulu tuh. Muter-muter sampai mereka berhenti di sebuah hutan di pinggiran Pennsylvania. Terus si Sheila ini bilang, kita nongki-nongki di sini aja ya cuy, aman di sini. Kita nanti bakar-bakar yang enak-enak di sini. Kita seneng-seneng pokoknya malam ini. Mereka keluar dari mobil dan masuk ke dalam hutan. Di saat mereka sudah nongkrong-nongkrong, si Rahel ini bilang, waduh, koreknya ketinggalan di mobil. Lalu Skylar ini menawarkan diri untuk mengambil korek api di mobil. Saat Skylar menuju ke mobil, si Sheila dan Rahel ini diam-diam mengikutinya dari belakang. Dan Rahel berkata, Shell, di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ditikamnya Skylar dari belakang. Di tikaman pertama, si Skylar ini masih bisa melarikan diri tapi hanya 1-2 meter. Lalu Sheila menikamnya di bagian lutut, sehingga si Skylar ini udah nggak bisa lari lagi. Lalu mereka berdua melanjutkan penikaman Skylar lebih dari 50 kali tikaman. Sebelum nafas terakhirnya Skylar ini berkata, mengapa? Ngeri. Polisi bertanya kepada mereka, kenapa kalian membunuh Skylar? Dan jawaban yang mereka berikan adalah, kami hanya tidak menyukainya saja. Hanya karena nggak suka temannya sendiri dibunuh. Gila. Pada tanggal 16 Januari 2013, Sheila dan Rahel disuruh untuk menunjukkan lokasi hutan di mana mereka membuang jasadnya Skylar. Karena saat itu sedang musim salju, mereka itu lupa titik lokasinya di mana. Setelah pencarian selama 1 minggu, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan sisa-sisa tubuhnya Skylar.
Untuk memastikan, polisi langsung tes DNA. Pada tanggal 13 Maret 2013, hasil pemeriksaan mengkonfirmasi bahwa itu jasadnya Skylar Nice. Pada tanggal 26 Februari 2014, hakim memutuskan Rahel dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dihukum 30 tahun penjara dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Dan Sheila dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 1 dan diberi hukuman seumur hidup, serta pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara. Meskipun mereka ini masih remaja, tapi mereka tetap didakwa dengan hukuman orang dewasa. Hakim juga mengatakan bahwa si Sheila ini tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Di persidangan, dia itu banyak senyum loh. Gila nggak sih? Jiwanya terganggu gitu nyetan. Setelah mendengar putusan hakim, orang tua Skylar ini nggak terima dan mengatakan bahwa kedua orang itu tidak pantas untuk mendapatkan keringanan hukuman. Mereka berdua itu nggak waras, mereka berdua itu pantasnya berada jauh dari peradaban, terkunci seperti binatang. Saya pikir Sheila dan Rahela yang akan menjaga anak kami. Sheila dan Rahela yang saya anggap sebagai anak sendiri, tapi malah tega membunuh anak kami satu-satunya. Untuk mengenang Skylar, kedua orang tuanya mengubah lokasi tewasnya Skylar menjadi semacam tempat peringatan dan menghiasi pohon-pohon dengan foto-fotonya Skylar. Oke guys, sekian cerita dari Skylar Nice yang dibunuh kedua sahabatnya sendiri. Buat kalian yang suka video ini bisa klik like-nya. Buat kalian yang ingin memberikan saran bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian ya. Bye!